Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh magfirah, yaitu hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di rumah mendapat keberkahan di bulan ini. Pertemuan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang perjalanan ke Turki untuk mempelajari tentang wakaf. Jadi alhamdulillah salah satu oleh-oleh dari Turki adalah tentang bank wakaf. Dulu sejak belum muncul perbankan Islam, di Turki sudah ada muncul model seperti perbankan Islam. Tapi instrumen yang digunakan adalah instrumen wakaf. Ya, jadi kalau bank itu kan biasanya ada 3 komponen. Ada lembaga, manajemen atau perusahaan. Ada deposan yang nabung atau yang deposito. Dan ketiga ada debitur yang mendapat pembiayaan. Dulu di Turki sudah ada ternyata bank wakaf. Udah dilembagakan dulu. Tapi instrumen dananya adalah, sumber dananya bukan dari dana pihak ketiga. Bukan dari masyarakat, tapi sumbernya dari wakaf. Jadi Sultan membuat kelembagaan di sana, di mana masyarakat menyimpan, bukan memberikan dana wakaf ke lembaga ini. Kemudian sama lembaga ini dicatat, ya, dibukukan, ya. Ini wakafnya wakaf tunai, ya. Wakafnya wakaf tunai, ya. Jadi masyarakat menyerahkan wakaf tunai kepada lembaga, kemudian lembaga mencatat, ya, terus mengelola. Kemudian dana itu disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan pembiayaan untuk usaha. Ya, jadi betul-betul model perbankan ini sudah ada zaman Turki dulu, zaman Sultan Mehmed II, ya, 15 Masehi. Udah muncul lembaga pembiayaan berbasis wakaf. Nah, alhamdulillah, karena memang sumber dana dari pemberian wakaf masyarakat, sehingga harga jual yang diberlakukan oleh lembaga kepada debitur atau kepada orang yang memerlukan pembiayaan untuk usaha, harganya ringan. Karena lembaga tidak mempunyai kewajiban kepada deposan, yang selama ini di perbankan itu punya kewajiban dalam bentuk bagi hasil dan mengembalikan dananya. Kalau ini enggak, karena dalam bentuk wakaf, kemudian lembaga mengelola, kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, dan tidak punya kewajiban kepada mewakif, sehingga dana yang diberikan, pembiayaan yang diberikan pada sektor real di masyarakat Turki betul-betul sangat murah. Nah, alhamdulillah sudah berkembang. Dan alhamdulillah ini lancar, ya. Jadi mungkin tidak ada, walaupun saya belum menemukan jurnal tentang kredit pembiayaan bermasalah, ya. Tapi karena kondisinya pada waktu itu masyarakat Turki adalah menganggap wakaf itu sakral dan pengelolanya harus amanah, sehingga dana wakaf yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk membiayai usaha-usaha sektor real itu kembali kepada lembaga, kemudian dicatat kembali pokoknya, dan hasil dari harga jual atau margin atau bagi hasil yang dari yang menerima pembiayaan ini, kemudian hasilnya untuk membiayai infrastruktur negara, membiayai kemanfaat makot alai, membangun sekolah dokter, membuat jurnal-jurnal perpustakaan, membiayai imam masjid, membiayai pelemahan masjid, membangun infrastruktur untuk fasilitas masyarakat. Betul-betul lembaga bank wakaf ini sangat produktif, sangat efektif. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh masyarakat sekarang. Sehingga betul-betul lembaga ini bisa menyalurkan pembiayaan dengan harga murah. Dan hasilnya adalah, bukan hasilnya yang selama ini kalau di bank ini yang sekarang adalah untuk kesejahteraan kepada para pemilik modal. Kalau ini enggak. Bedanya bank wakaf dan
Bank non wakaf yang selama ini bank Islam adalah kalau hasil dari usahanya ini, kalau di perbankan, baik perbankan Islam atau non Islam, return dari usaha lembaga ini biasanya digunakan setelah dipotong untuk bagi hasil ke para penabung atau ke para deposan adalah untuk para pemilik modal. Kalau bank wakaf ini enggak. Semua hasil dari dana wakaf yang diputar di sektor ini hasilnya adalah untuk umat. Hasilnya itu pertama sebagian untuk membiayai operasional kelembaganya dan sisanya untuk makuf alaih. Untuk membiayai betul-betul kesejahteraan umat. Ini bedanya bank berbasis wakaf dan bank yang berbasis bukan wakaf. Sehingga bank wakaf yang pernah tumbuh dulu pada zaman Sultan Mehmet perlu dicontoh di Indonesia. Ya, betul-betul kalau ada bank berbasis wakaf ini betul-betul akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena harga jual yang dilakukan oleh lembaga kepada ini sangat kecil sekali. Dan hasilnya adalah untuk membiayai kesejahteraan umat. Tadi saya sampaikan untuk masjid, ya, untuk membangun masjid, pemeliharaan masjid, operasional buat imam masjid, buat para penghafal Quran, di pendidikan buat mendirikan sekolah, membuat perpustakaan, memberikan beasiswa kepada para pelajar, membiayai orang-orang untuk belajar. Di sektor sosial itu adalah untuk membiayai membangun dapur umum, menghasilkan makanan untuk masyarakat, membangun air bersih, asuransi rumah singgah, ya, rumah singgah. Mohon maaf, zaman Turki dulu adalah ada namanya beasiswa untuk pemuda yang mau menikah. Betul-betul ketika ada pemuda yang menikah tidak mempunyai biayai, hasil dari wakaf itu membiayai para pemuda untuk nikah. Sampai segitunya, sehingga betul-betul masyarakat Turki itu sejahtera, dikenal. Nah, inilah begitu hebatnya begitu hebatnya wakaf ini, sehingga model bank wakaf ini bisa dicontoh di daerah kita. Hasilnya untuk betul-betul mencerahkan masyarakat. Nah, alhamdulillah masih banyak oleh-oleh atau peninggalan wakaf atau peninggalan filosofi wakaf, peninggalan ajaran wakaf yang bisa diterapkan di Indonesia. Begitulah dasarnya wakaf di negara Turki. Nah, alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang sekarang lagi menunggu waktu berbuka puasa, selamat. Mudah-mudahan puasa hari inilah puasa yang diberkahi oleh Allah, puasa yang betul kualitasnya baik, ya, sehingga betul-betul hari ini bisa menjalani puasanya dengan penuh amal soleh dan keridhaan dari Allah Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum orang-orang baik. Memasuki bulan suci Ramadan, banyak kebaikan yang tentunya kita nantikan. Beberapa di antaranya program Ramadan BPT Turki, yaitu Tangguh Iman, Imun Amal. Juga program untuk berbagi dengan saudara muslim di 5 negara. Meski masih dalam situasi pandemi, tapi bukan juga jadi penghalang kita untuk berbagi. Untuk Ramadan penuh makna, maka pastikan kamu jadi salah satunya ya. Wujudkan kepedulian Anda seakan langsung membantu mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.